Tidak saja tanpa izin, seluruh bangunan tersebut dibangun di atas fasilitas umum hingga bantaran kali. Ya, ini adalah salah satu persoalan di Surabaya mengenai pemukiman kumuh. Pak Arif Afandi, silakan. Bagaimana Anda memecahkan? Bagaimana solusinya? Waktu Anda 1 menit, saya mulai dari sekarang. Ya, terima kasih para pemirsa khususnya dari Surabaya. Persoalan pemukiman kumuh itu sumbernya adalah tentang jumlah penduduk yang sangat besar. Dan di Surabaya ini jumlah penduduk yang besar itu antara lain adalah yang imigran. Artinya urban yang datang dari luar dan itu juga yang juga para musiman. Jadi sumber persoalannya adalah di kependudukan. Nah, ada ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan persediaan perumahan. Karena itu yang membuat kekumuhan itu antara lain hal itu. Oke. Cukup Pak Arif? Ya. Masih ada waktu 13 second lagi? Atau ingin langsung menantang panelis untuk bertanya kepada Anda? Boleh. Baik, Pak Hotman, saya kasih waktu kepada Anda lagi untuk bertanya mengenai persoalan pemukiman kumuh ini. Baik, Mas Arief. Ini data statistik, semoga kita berdasarkan angka bahwa dari 10 kelurahan desa termiskin di seluruh Jawa Timur ini, ada 6 itu terdapat di kota Surabaya. Inilah wajah kota dengan kekumuhan. 10 besar kampung desa kelurahan termiskin, 6 ada di kota ini. Bagaimana Anda memahami problem semacam ini? Atau apakah Anda mengerti bahwa ini ada problem besar di dalam persoalan kota Surabaya ini? Silakan. Terima kasih, Prof. Silakan Pak Arif, waktu Anda 2 menit. Maaf, saya setelah sedikit dan dimulai dari sekarang. Terima kasih, Prof. Mungkin bukan 6, yang betul adalah 5. Jadi 5 kelurahan itu adalah Wonokusumo, Sidotopo, Pegirian, Ujung, dan Gading. Hampir seluruh kelurahan yang kemiskinannya tinggi itu menjadi 5 bagian dari 10 Jawa Timur itu adalah penduduknya sangat padat. Dan dari sangat padatnya penduduk itu yang penduduk musiman sangat besar sekali. Karena itu ini menjadi problem utama kota-kota besar yang pertumbuhan ekonominya menjadi sangat tinggi. Akibatnya adalah ada arus urbanisasi yang tinggi. Karena itu satu-satunya jalan, kita tidak mungkin kota Surabaya mengatasi sendiri persoalan ini. Kita berkewajiban untuk mengatasi orang miskin, betul. Tapi kemudian kalau itu yang bersumber dari urbanisasi, maka satu-satunya jalan adalah pemerintah kota Surabaya, wali kota mendatang harus mampu membangun relasi yang lebih baik dengan pemerintah provinsi yang ada di Jawa Timur. Tapi pelayanan dasar macam apa yang Anda mau bayangkan kepada wilayah-wilayah perkampungan kumuh semacam ini? Tentu ada hal-hal yang sangat penting yang dasar bagi kebutuhan manusia, yakni misalnya kebutuhan ruang publik untuk kebutuhan dasar. Mungkin kalau di daerah lain butuh taman, di tempat ini adalah butuh MCK, butuh sistem sanitasi yang lebih baik, kemudian butuh instrumen untuk pengentasan kemiskinan, kemudian butuh akses layanan publik yang lebih baik juga, misalnya tempat cuci umum, kemudian layanan akses terhadap pendidikan, layanan akses kepada kesehatan. Tapi wilayah-wilayah semacam ini tidak dimasuk infrastruktur pipa air yang bersih misalnya. Itu bagaimana Anda harus menjanjikan kepada masyarakat semacam ini supaya mereka mendapat pelayanan dasar khusus, misal katakanlah air bersih. Iya. Sayang sekali, waktunya sudah habis. Mungkin nanti bisa ditanyakan di lain kesempatan, Profesor Hotman. Iya, saya lanjut ke kandidat dengan nomor urut 4, Ibu Risma. Silakan memilih persoalan Surabaya mana yang akan Anda pilih pada malam hari ini. 1, 4, atau 5? Nomor 4. Nomor 4 kita buka bersama. Di balik nomor 4 ada pengelolaan das. Kita lihat videonya berikut ini. Aliran air sungai yang melintas di kota Surabaya memiliki peran yang vital. Hingga kini, 95% bahan baku PDAM kota Surabaya diambil dari Kali Surabaya. Namun,
Lemahnya penataan oleh pemerintah kota membuat bantaran kali yang seharusnya berfungsi sebagai resapan air dan kawasan lindung justru berubah menjadi kawasan pemukiman. Bahkan tempat sampah, hal ini mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan. Kondisi kritis das ini memicu penurunan cadangan sumber air, fluktuasi debit air, serta tingginya laju sedimentasi dan erosi. Kualitas air pun melorot tajam sehingga biaya pengolahan air meningkat dan memperburuk sanitasi publik. Iya, sanitasi cukup buruk di Kota Pahlawan ini, Ibu Risma, silakan. Apa solusi dari Anda? Waktu Anda 1 menit, saya mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi bahwa daerah aliran sungai adalah merupakan daerah yang sangat potensial terutama bagi sumber daya air. Karena itu ke depan pengembangan kawasan daerah aliran sungai harus diarahkan menjadi suatu kawasan yang berwawasan lingkungan serta bisa dimanfaatkan sebagai orientasi kegiatan masyarakat. Aliran sungai adalah merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Karena itu ke depan juga bisa diarahkan menjadi kawasan wisata. Cukup Ibu Risma? Masih ada waktu lagi? Tidak. Cukup, baik. Iya, kita berikan dulu kesempatan untuk memberikan aplaus kepada Ibu Risma. Bapak Sumarton, silakan. Ingin bertanya kepada Ibu Risma? Terima kasih Ibu Risma. Kalau kita bicara das, walaupun air itu sebagian besar dinikmati oleh orang Surabaya untuk air minum, dengan segala risikonya banyak pencemaran, ternyata pencemaran itu sebagian besar tidak ada di daerah Surabaya. Mulai dari Milirip kira-kira 41 kilo, dan di daerah tengah itu adalah sumber daripada pencemaran. Itu lebih kurang ada 430 pabrik yang berpeluang untuk mencemari. Pertanyaannya adalah, kalau itu semata-mata bukan masalah Surabaya, bagaimana Anda sebagai calon wali kota itu bisa melakukan kerjasama dengan Pemda yang lain? Terima kasih. Ibu Risma silakan menjawab. Ya, kita harus memang melakukan kerjasama dengan seluruh daerah di daerah pemerintah daerah yang berada di kawasan aliran sungai. Karena itu hubungan yang mutualisme antara satu daerah dengan daerah lain, win-win solution di mana Surabaya menang di sisi ini, kemudian Mojokerto menang di sisi ini, kemudian Jombang menang di sisi ini, Kediri menang di sisi ini, dan Malangnya sebagai pemilik sumber daya air menang di sisi ini. Kalau itu terjadi simbiose yang mutualisme, saya kira kita akan bisa saling menguntungkan. Karena kita tahu bahwa sumber air baku di kota Surabaya memang saat ini hanya Kali Brantas. Tuh, Pak Sumarsono ingin memberikan pertanyaan tambahan? Kalau itu yang ada, sekarang bagaimana masalah kali itu Anda punya konsep menjadi peluang untuk pembangunan? Jadi bahwa sebetulnya kalau kita melihat seperti yang terjadi di luar negeri, bahwa kita bisa membuat semacam board, badan pengelola sungai, di mana sebetulnya peran daripada Jasa Tirta bisa dioptimalkan. Karena selama ini Jasa Tirta hanya menjual air. Sebetulnya bagaimana Jasa Tirta mengoptimalkan juga pengendali, karena tidak mungkin kualitas baku air hanya dilakukan dengan menjual saja, tanpa setelah mendapatkan hasil kemudian tanpa memperhatikan polusi-polusi yang masuk mengotori aliran sungai itu adalah merupakan suatu kewajiban daripada Jasa Tirta. Pak Sumarsono, saya balikan kepada Anda kembali. Cukup. Cukup, baik, terima kasih. Iya, semakin meriah pada malam hari ini, tinggal satu kandidat lagi. Bapak Fitra, saya menyisakan 2 persoalan di Surabaya yang bisa Anda pilih. Tinggal pilih, ada nomor berapa yang tersisa? Antara 1 dan 5. Berdoa dulu Pak. Bukan, pilihannya warga kota Surabaya nomor 5. Baiklah kalau begitu. Persoalan apa yang ada di nomor 5 mengenai transportasi massal? Kita saksikan bersama liputannya. Warga Surabaya saat ini tidak memiliki banyak pilihan jika dihadapkan pada angkutan transportasi massal. Pemerintah sejak dulu telah menawarkan berbagai gagasan, namun hingga kini tidak ada realisasinya. Mulai dari busway hingga monorail, tidak ada satupun yang terlaksana. Keinginan warga Surabaya untuk menikmati transportasi publik yang nyaman dan aman hingga kini hanya sekedar impian. Saat ini, mereka hanya memiliki pilihan seperti kendaraan umum yang kondisinya sangat memprihatinkan.
Selain banyak angkutan berusia tua dan tak layak pakai, masyarakat juga harus menghadapi kurang tertatanya sistem manajemen angkutan kota Surabaya. Iya Pak Fitra, waktu Anda 1 menit, saya mulai dari sekarang. Transportasi massal adalah bagian dari sistem transportasi secara umum. Kita tidak bisa bicara soal transportasi massal tanpa kita bicara juga soal transportasi pribadi. Jadi, kalau dibilang transportasi massal tidak berkembang karena layanannya tidak bagus, itu karena orang lebih memilih transportasi pribadi. Dan kekumuhan transportasi, kemacetan transportasi yang ada sekarang ini tidak bisa lepas karena kita hanya berpikir volume jalan tanpa memikirkan pembatasan jumlah kendaraan. Jadi ke depan pembatasan jumlah kendaraan harus dilakukan dan peningkatan transportasi massal yang murah, nyaman itu bisa dilakukan. Dengan pembatasan transportasi massal, dengan pembatasan transportasi pribadi, transportasi massal bisa jadi pilihan. Baik, langsung saja. Dr. Sumartono ingin mengajukan pertanyaan? Terima kasih. Salah satu problem adalah budaya masyarakat Surabaya untuk menggunakan transportasi massal itu belum ada. Kita lihat misalnya kereta api yang dari Surabaya ke Sidoarjo. Kita lihat banyak yang kosong. Bahkan juga kereta-kereta api yang lain juga sudah mulai macet. Anda tadi ingin menyetop kendaraan-kendaraan pribadi. Pertanyaannya, bukan menyetop, membatasi. Membatasi. Apakah itu bisa? Karena itu adalah hak bagi setiap orang. Terima kasih. Orang punya hak, tetapi untuk kenyamanan bersama, hak orang yang satu dengan orang yang lain itu bisa diatur. Misalnya, tidak boleh orang kemudian punya alat transportasi satu rumah secara berlebihan misalnya. Kemudian masa berlaku kendaraan misalnya tanpa dibatasi. Kemudian kita bisa secara radikal membatasi di luar plat L itu tidak boleh masuk Surabaya. Ya, harap tenang. Yang tidak setuju itu adalah yang tidak berbudaya transportasi massal. Jadi kalau kita memang mau tetap macet kayak sekarang, ya teruslah kayak yang hu-hu itu. Kalau kita mau berbudaya baru, tentu yang hu itu akan jadi sadar dan mau bersama-sama membangun 15 tahun ke depan dimulai dari sekarang. Budaya transportasi massal itu bisa kita lakukan. Tadi kalau Pak Sumartono bilang nggak bisa, itu karena yang mimpin bukan saya. Pak Sumartono ingin ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Baiklah, kita lihat sekarang realitanya. Budaya itu yang jadi problem. Bagaimana Anda bisa meningkatkan budaya? Dirangsang dengan kebijakan. Kebijakannya seperti apa? Seperti yang beberapa detik tadi saya sampaikan. Sudah cukup Pak Sumartono. Pak Fitra masih ada waktu 15 second lagi. Mungkin Anda ingin 15 detik saya manfaatkan bahwa gagasan saya mesti direalisasikan dengan saya menjadi wali kota. sangat optimis sekali. Kita berikan tepuk Ada tangan. sisa 4 detik. Pilihlah nomor 5. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada kelima kandidat calon wali kota Surabaya. Pemirsa masih ingin tahu seperti apa kemampuan mereka dalam menuntaskan sejumlah persoalan di Surabaya. Jangan kemana-mana, Metro TV akan segera kembali dengan debat kandidat wali kota Surabaya sesaat lagi. Iya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi pemirsa, bagi arek-arek Surabaya dan juga audiens yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih masih tetap setia di debat kandidat atau calon wali kota Surabaya. Ya pemirsa, pada segmen kali ini kami akan menayangkan sebuah tayangan, satu persoalan mengenai Surabaya atau yang terjadi di Surabaya, dan nanti akan dikolaborasi dengan satu pertanyaan dari seorang panelis untuk nantinya sesudahnya akan dijawab oleh kelima kandidat. Saya berikan waktu masing-masing 2 menit. Apa persoalannya? Ini adalah
sebuah persoalan yang seksi, ini kata kuncinya Bapak-Bapak dan Ibu, sebuah persoalan yang seksi dan tidak pernah lekang oleh zaman. Berikut adalah liputannya. Kota Surabaya memiliki permasalahan utama dalam tata kota, yaitu dengan munculnya kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara, Doli. Di suatu sisi, Doli memang menawarkan sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Namun, desakan untuk menutup Doli juga tidak kalah kencangnya. Tingginya angka penyebaran HIV/AIDS menjadi salah satu penyebab munculnya penolakan terhadap kawasan lokalisasi ini. Selain itu, perdebatan akan semakin menguat ketika berbicara tentang moralitas. Namun, penutupan Doli dikhawatirkan justru akan menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya adalah belum siapnya wadah untuk menampung para pekerja seks komersial di kawasan tersebut. Ya, ternyata tidak lain dan tidak bukan persoalannya adalah mengenai Gang Doli, dan Ibu Pinky silakan memberikan pertanyaan kepada kelima kandidat. Baik, terima kasih Mbak Fesi. Tadi sudah kita saksikan bersama Bapak dan Ibu sekalian satu tayangan tentang Gang Doli. Saya tidak perlu cerita tentang Gang Doli, tapi Gang Doli merupakan satu cermin simbol dari sebuah kompleksitas permasalahan kota. Di sana ada kemiskinan, di sana ada kekerasan, ada trafficking, ada permasalahan kesehatan reproduksi, ada HIV/AIDS, ada penyakit menular seksual, dan juga ada pelanggaran hak-hak anak, di mana ada anak dilacurkan juga. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu sekalian mencoba menata kawasan ini dalam konteks pemenuhan hak-hak dasar dan juga permasalahan-permasalahan yang tadi sudah saya sebutkan terkait urbanisasi, kemiskinan dan sebagainya. Kami persilahkan. Ya, kesempatan pertama saya berikan kepada kandidat dengan nomor urut kedua, Bapak Fandi, silakan, waktu Anda 2 menit. Saya mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Ibu Pinky Saptandari dan saudara-saudara sekalian. Saya sepakat dengan problematika yang dihadapi oleh perempuan kita yang saat ini bernasib sangat malang. Kekerasan hadir di antara mereka, persoalan kesehatan di antara mereka, termasuk penyakit menular dan persoalan reproduksi, bahkan soal trafficking. Saya ingin membayangkan bahwa problematika kekerasan, problematika partisipasi perempuan dan persoalan perempuan sebagai agen sosial sekaligus tentu berkaitan dengan persoalan peran ganda perempuan yang bersifat domestik dan publik, dan ini tentu bagaimana kita bisa memberikan peran supaya mereka bisa menjadi bagian dari proses merekonstruksi nilai. Proses merekonstruksi ini nilai ini penting sekaligus untuk menilai peran domestik dan peran publiknya, sehingga dengan demikian mereka bisa menempatkan dirinya dengan baik, termasuk yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan kesempatan kepada persoalan-persoalan akses, persoalan-persoalan partisipasi, dan barangkali lebih jauh kita akan berikan kepada mereka kesempatan untuk melakukan kontrol. Saya kira akses ini adalah persoalan penting dan persoalan partisipasi adalah persoalan penting di dalam kaitan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk keluar dari persoalan ini. Sehingga dengan demikian tugas negara menjadi ke depan menjadi lebih simpel untuk memberikan pelayanan kepada mereka, baik kesehatan, hukum maupun yang lain-lain, sejauh aksesnya kita buka semua. Terima kasih. Pak Fandi, terima kasih. Langsung saja berlanjut ke kandidat dengan nomor 3, Pak Arif Afandi, silakan. Ya, Mbak Fesi, idealnya lokalisasi seperti Gang Doli itu tidak ada. Tapi ini kenyataannya, seperti Gang Doli itu sudah lama menjadi sejarah bagian dari Surabaya. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, kalau semua yang menghuni Gang Doli itu tidak punya keinginan, artinya mereka menghuni tempat itu karena keterpaksaan. Karena itulah kewajiban pemerintah dan tugas pemerintah kota adalah memberikan pilihan-pilihan hidup kepada siapa saja yang berada di Gang Doli itu. Misalnya dengan cara kalau tidak melakukan kegiatan di situ, kemudian dia bisa hidup dengan apa. Karena itulah pemerintah kota Surabaya, kami
kelak akan berkomitmen untuk menyediakan pilihan-pilihan hidup kepada perempuan-perempuan yang kurang beruntung tersebut. Nah, yang kedua, setelah diberikan pilihan hidup, katakanlah dilakukan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri. Misalnya apakah melatih menjahit, punya kemampuan, skill pribadi untuk hidup selain di situ. Lantas kemudian persoalannya kalau sudah bisa punya pilihan hidup yang lain itu lantas bagaimana? Nah, kita akan mengajak mereka untuk memilih hidup yang lain di luar Gang Doli dan kemudian kita bisa mengembalikannya kepada daerah asal masing-masing atau tetap tinggal di kota Surabaya tapi tidak menjadi pekerja seksual seperti yang ada di Gang Doli. Baik, Pak Arief masih ada 20 second lagi ingin menambahkan atau sudah cukup? Ya, saya kira apa yang kita lakukan selama ini, pemerintah kota Surabaya sudah melakukan hal-hal itu dan membawa hasil yang sangat luar biasa, misalnya seperti di Bangunsari. Model Bangunsari sangat mungkin bisa dilakukan untuk di Gang Doli. Baik, terima kasih Pak Arief Afandi. Langsung saja saya berlanjut ke kandidat dengan nomor urut 4, Ibu Risma. Akan Anda apakan Bu, Gang Doli ini jika Anda terpilih? Silakan, waktu Anda 2 menit, saya mulai dari sekarang. Terima kasih, saya kira mereka ada di situ adalah karena tidak ada pilihan. Saya rasa tidak ada semua orang pengen berada di situ. Karena itu yang kita lakukan adalah memberikan solusi alternatif bagaimana mereka bisa keluar dari kawasan itu. Beberapa pelaksanaan yang sudah kita lakukan di pemerintah kota terbukti menurunkan angka pada tahun 2007 dari 356 BTS dan 1087 mucikari turun tinggal 1087 dan 306 mucikari. Artinya bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya saat ini sudah tepat. Namun yang jadi masalah utama adalah dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Karena kalau dilihat dari 100% penghuni WT lokalisasi adalah 95% bukan penduduk Surabaya. Karena itu yang bagaimana diantisipasi agar tidak di kawasan itu menjadi suatu beban kembali di mana kawasan itu sebagian besar adalah penduduk kota Surabaya. Yang bisa dilakukan dengan penataan, memberikan fasilitas informasi yang bagus, memberikan fasilitas pendidikan, memberikan ruang publik yang bagus, memberikan fasilitas pendidikan agama dan sosial yang bagus di kawasan itu sehingga masyarakat di sekitar kawasan itu menjadi lebih bermartabat. Kalau dilihat lingkungan sebelumnya yang justru pengaruh lebih besar adalah bagi warga kota Surabaya. Karena itu peningkatan ekonomi di kawasan itu menjadi penting, kunci penting penyelesaian permasalahannya. Juga kita harus bekerja sama dengan daerah lain asal, karena kalau di daerah lain, di daerah asal itu perekonomiannya tidak bertambah, maka itu akan terjadi terus dimanapun itu. Iya, cukup Ibu Risma, terima kasih. Iya, dan langsung saja ke Pak Fitra. Akan Anda apakan ini Pak, Gang Doli ini? Buah Simalakama bisa dikatakan demikian? Enggak juga. Tidak juga, silakan Pak, jawabannya. Waktunya sama 2 menit, saya mulai dari sekarang. Problem dasarnya adalah ekonomi. Soal kesempatan kerja dan urbanisasi. Jadi apa yang sekarang ini ada adalah solusi ekonomi bagi mereka. Karena memang pemerintah tidak pernah memberikan solusi ekonomi kepada warganya. Dan ini bukan semata-mata urusan pemerintah kota Surabaya yang gagal memberikan solusi ekonomi. Karena sebagian besar, hampir 100% justru dari luar kota Surabaya. Sehingga yang paling penting untuk ditangani adalah problem moral seperti perdagangan manusia atau trafficking yang terjadi dan juga problem kesehatan. Sementara juga bagaimana memberikan solusi-solusi ekonomi bagi penduduk asal yang ada di
kawasan lokalisasi tersebut. Sementara untuk problem dasar Gang Doli sendiri tidak mungkin bisa diselesaikan ataupun dihapuskan bahkan sampai 10 tahun yang akan datang. Kalau solusi ekonomi secara menyeluruh di kota Surabaya, di Jawa Timur, kota-kota lain di Jawa Timur yang merupakan penyuplai terbesar dari pekerja seks yang ada di sana, itu belum diatasi. Termasuk juga problem ekonomi secara keseluruhan di Republik ini. Itu. Baik, terima kasih Pak Fitra. Jadi intinya akan Anda pertimbang-timbangkan dulu ya antara menutup atau tidak begitu ya? Enggak, saya enggak akan nutup. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Pak Sutadi, silakan. Terima kasih. Penyakit sosial PSK di Surabaya tidak hanya di Doli, tetapi ada beberapa lokasi. Sumbernya tentu saja kemiskinan. Kemiskinan itu juga disebabkan karena pendidikan dan yang lainnya. Yang kita lihat tidak hanya pelaku PSK-nya saja, tetapi di sana adalah ada germo dan sumber hidup masyarakat di sekitar lokasi. Ini tentu saja penanganan masalah sosial seperti ini tidak hanya diarahkan pada PSK-nya, lebih-lebih ketika PSK itu adalah PSK yang datang dari luar. Data yang berada di Dinas Sosial Kota Surabaya, memang di atas 70% PSK di Surabaya adalah pendatang. Dan oleh karenanya tentu saja yang menjadi sasaran kegiatan pemerintah kota berupa program adalah diarahkan pada lokasi-lokasi di mana mereka sekarang ini berada, baik di Doli, di Bangunsari, Kremil, dan yang lain. Kegiatan-kegiatan yang perlu diberikan mestinya adalah agar mereka memilih kegiatan yang tidak berorientasi pada hanya sekedar mencari uang, tetapi mereka diarahkan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih halal. Kegiatan-kegiatan ini bisa diwujudkan dalam program-program bantuan pelatihan yang secara khusus diarahkan kepada lokasi-lokasi itu. Ketika kesadaran kemudian muncul di tengah-tengah masyarakat di lokasi itu, tentu mereka secara sadar akan menolak kehadiran PSK-PSK ini. Ketika mereka menolak, tentu saja PSK ini tidak akan datang ke Surabaya, dan insya Allah kemungkinan akan pergi ke lokasi lain. Dan selebihnya tentunya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang kemungkinan sebagai pemasok pekerja seks sosial tetap harus dilakukan. Dengan cara-cara pekerja seksual yang sudah ada, kita bina, kita latih, kita kembalikan darahnya untuk kemudian dibina dan tidak kembali lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sutadi. Akhirnya kita mengetahui seperti apa tanggapan mereka atau sikap mereka nanti, 5 kandidat calon wali kota Surabaya. Saya ingin meminta aplaus dari masing-masing para pendukung kandidat ini. Saya mulai dari yang pertama, silakan. Iya. Baik, cukup. Mana pendukung kandidat nomor 2, silakan. Baik. Iya. Sangat meriah sekali. Kandidat dengan nomor urut 3, mana pendukungnya? Iya, kandidat dengan nomor urut 4, silakan memberikan dukungan. Iya, dan kandidat nomor urut terakhir, nomor urut 5, silakan. Iya, baiklah kalau begitu terima kasih sekali lagi. Tadi sudah saya dengar bersama ada yang sepakat menutup, ada yang sepakat tidak menutup begitu. Namun ini belum sampai pada puncaknya. Warga Surabaya jangan tentukan pilihan Anda dulu sebelum Anda menyaksikan hingga akhir debat calon wali kota Surabaya. Selesai headline news pukul 20 kami akan segera kembali. Ya pemirsa, terima kasih yang sudah masih menyaksikan debat kandidat wali kota Surabaya. Ya tampaknya di sini sudah sangat meriah sekali. Namun para pendukung, para kandidat saya harapkan untuk tenang. Saya harapkan sekali lagi untuk tenang. Iya.
Ini adalah segmen di mana seorang kandidat akan menguji kandidat yang lainnya dengan memberikan pertanyaan, lalu kemudian dijawab oleh para kandidat yang lainnya. Saya mulai dari kandidat dengan nomor urut 3, Pak Arif Afandi. Waktu Anda memberikan pertanyaan 1 menit dan dijawab oleh masing-masing kandidat juga dengan waktu 1 menit. Silakan. Ya, pada Ibu Risma mungkin transportasi menjadi persoalan utama kita. Nah, apa kira-kira moda transportasi yang dibayangkan dalam jangka pendek yang bisa menyelesaikan persoalan di transportasi di Kota Surabaya? Silakan Ibu Risma menjawab pertanyaan dari kompetitor Anda. Terima kasih. Jadi untuk mengatasi sistem transportasi dengan cepat adalah sebetulnya membangun akses-akses jalan. Kita bantu akses jalan dari utara selatan 1 akses, kemudian dari timur ke barat 1 akses, sebelah barat kita bangun 1 akses. Setelah itu kita perbaiki sistem transportasi massal kita, di mana untuk akses timur barat kita membuat transportasi massal utamanya koridor utara dan selatan dan koridor timur dan barat. Selanjutnya untuk menghubungkan akses transportasi massal ke rumah, maka kita akan perbaiki sistem rerouting untuk bemo-bemo kita. Baik, terima kasih Bu Risma. Dan langsung saja Pak Fitra, silakan menjawab pertanyaan dari Pak Arif Afandi tadi. Apa yang sudah ada sekarang dan sudah masuk dalam perencanaan besar pembangunan sarana atau infrastruktur transportasi di Surabaya itu sebetulnya secara teknis sudah cukup untuk menjawab pertanyaan apa yang Mas Arif sampaikan tadi. Apa yang sudah disusun pada masa pemerintahan Bambang Deha dan Arif Afandi. Iya rek, Bambang Desa sampean. Dan Arif Afandi, saya pikir tinggal bagaimana melanjutkan dan merealisasikannya. Tetapi itu hanya persoalan infrastruktur transportasinya. Saya bilang untuk menyelesaikan problem transportasi secara menyeluruh haruslah dilakukan secara sistemik. Bukan cuma sarana transportasi atau infrastrukturnya, tetapi pembatasan jumlah kendaraannya juga harus dilakukan. Terima kasih Pak Fitra. Langsung Pak Sutadi, silakan menjawab pertanyaan dari Pak Arif Afandi tadi. Baik, terima kasih. Bicara transportasi tidak hanya sekedar masalah infrastruktur, tapi paling tidak ada 3 hal yang harus diselesaikan. Yang pertama harus ada regulasi. Sehebat apapun infrastrukturnya, tanpa regulasi itu tidak akan berjalan. Yang kedua tentu infrastruktur itu sendiri. Kalau memang angkutan transportasi ini adalah hanya yang ada satu seperti sekarang ini, maka yang terjadi adalah kemacetan. Yang ketiga tentu saja adalah moda itu sendiri, yaitu alat transportasi itu sendiri. Oleh karena itu, ketika saya nanti dipilih, maka ketiga-tiganya akan saya coba untuk kita selesaikan. Yang pertama adalah saya akan membuat peraturan berkait dengan bagaimana transportasi bisa ditaati oleh semua pihak. Yang kedua, kita harus memberikan subsidi kepada pengguna atau pengusaha angkutan agar mereka dapat bergabung kemudian bersatu menjadi angkutan massal yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Sutadi. Langsung saja Pak Fandi menjawab pertanyaan Pak Arif. Terima kasih, Besi. Yang pertama persoalan klaster kota ini. Ini kota dibiarkan melebar kemana-mana, tidak pernah dipikirkan tata kota ini supaya dengan demikian sekumpulan orang yang berada di situ itu bisa kita batasi gitu. Artinya perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain ini bisa kita kelola dengan tata kota. Misalnya kalau di kawasan industri Margomulyo atau Rungkut itu kita bikin apartemen-apartemen sederhana, itu akan sangat membantu untuk mengurangi transportasi. Yang kedua persoalan infrastruktur itu sendiri, dan yang ketiga memang persoalan moda transportasinya. Jadi saya kira kita akan segera melakukan penataan terhadap tata kota kita sehingga itu menolong problematika transportasi dan investasi kita terhadap infrastruktur. Yang kedua,
infrastruktur kita sendiri memang butuh penataan dan pengaturan serta penambahan. Yang ketiga, modalnya harus ditingkatkan. Habis. Terima kasih Pak Fandi sudah menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 3. Langsung Ibu Risma, giliran Anda memberikan pertanyaan kepada para pesaing Anda, silakan. Bagaimana cara untuk mengantisipasi timbulnya global warming? Pak Fandi, maaf, Pak Fitra silakan menjawab. Global warming itu bukan problema satu kota Surabaya. Itu problem global. Kalau kita cuma ngatasi dari skala kota Surabaya yang luasnya segini ini, ya kita cuma akan menerima dampak. Nah, kalau mengatasi bagaimana dampaknya itu bisa dilakukan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana menciptakan suasana lingkungan yang bagus dan berkualitas di Surabaya ini. Termasuk misalnya bagaimana ruang terbuka hijau itu betul-betul berada pada rasio yang signifikan. Termasuk juga bagaimana kita memberikan satu policy supaya fabrikasi dan industri manufaktur itu tidak terlalu menumpuk di Surabaya ini. Termasuk juga tingkat dan jumlah kendaraan yang ada. Baik, terima kasih Pak Fitra Jaya Purnama. Mas Tadi silakan menjawab pertanyaan dari Ibu Risma. Baik, Bu Risma, kita sudah punya regulasi tentang lingkungan hidup. Hanya tentu saja kita butuh konsisten terkait dengan ruang terbuka hijau misalnya. Sebenarnya di Surabaya ini sudah diatur berapa besar ruang terbuka hijau yang ditetapkan oleh pemerintah. Hanya masalahnya selama ini tidak pernah konsisten. Setiap ada wali kota tentu mereka memiliki kebijakan sendiri. Saya ingin agar kajian-kajian, kemudian regulasi-regulasi sudah ada, cukup kita pertahankan. Lahan yang semestinya adalah untuk ruang terbuka hijau, jangan sampai dialihkan untuk membangun rumah. Kalau perlu kita harus menambah. Di Surabaya Timur masih cukup luas pantai kita yang bisa diarahkan untuk mengembangkan ruang terbuka hijau, dan tentu saja saya meyakini ketika itu dibangun, kita walaupun sedikit, walaupun kecil, kita akan mampu membantu dunia untuk menyelesaikan global warming. Terima kasih. Pak Fandi Utomo, global warming menjadi persoalan dunia, namun dari Surabaya, apa yang bisa dilakukan? Terima kasih, Messi. Hari ini kita mendapati air laut sudah sampai di Kebalen, dan setiap kali air pasang, saya kira tidak ada hujan pun itu rakyat sudah menikmati air laut yang sampai di wilayah mereka. Dan saya rasa global warming dan sedimentasi memang dua persoalan lingkungan yang paling harus kita antisipasi. Oleh karena itu, inline dengan penataan kota, inline dengan bagaimana kita menata kota ini ke depan, saya terus akan mengembangkan strategi clustering, supaya dengan demikian inline juga dengan problematika penataan infrastruktur kita, dan inline dengan tema yang kita usung tentang Surabaya ini untuk mengembalikan Surabaya pada hitohnya sebagai kota maritim. Jadi ini sekaligus satu penataan wilayah, sekaligus sebagai bagian dari penataan ekonomi kita, dan sekaligus merupakan bagian dari penataan lingkungan. Terima kasih. Sama-sama Pak Fandi Utomo dan Pak Arief Afandi, kandidat nomor urut 3, silakan menjawab pertanyaan dari Bu Risma. Saya setuju bahwa global warming itu bukan hanya persoalan Surabaya, tapi Surabaya bisa menyumbangkan sesuatu untuk mengurangi dampak global warming itu. Antara lain dengan apa? Dengan menjaga ruang terbuka hijau, dengan memperbanyak ruang terbuka hijau, kemudian memperbanyak tanaman-tanaman pohon yang ditanam di kota Surabaya. Dan itu bisa dilakukan dengan cara gerakan kultural, gerakan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk membangun, mencintai tanaman. Selama ini misalnya saya pernah punya gagasan 1 jiwa 1 pohon, dan itu berjalan dan bisa menyumbangkan pohon dan menjadikan kota Surabaya menjadi lebih hijau. Cukup Pak Arief? Iya, kita berikan aplaus sekali lagi kepada para kandidat atau calon wali kota Surabaya. Iya, tak henti-hentinya para pendukung memberikan semangat ya, karena ini merupakan hari pertama kampanye. Baik, cukup? Cukup, langsung kepada Pak Fitra. Pak Fitra? Iya.
Saya mohon cukup. Baik, terima kasih Pak Fitra. Pertanyaan apa yang akan Anda ajukan kepada keempat pesaing Anda? Bagi Anda, rekan-rekan kandidat, sebetulnya apa problem mendasar yang dihadapi oleh Surabaya ini? Pak Sutadi, silakan menjawab. Terima kasih. Yang pertama tentu kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang pertama adalah ada yang bersangkut dengan kemiskinan. Kota ini masih 126.000 kepala keluarga miskin. Ini termasuk yang tidak ber-KTP Surabaya. Yang kedua, pelayanan. Pelayanan saat ini memang sudah bagus, tetapi hanya ada satu pintu di sebelah timur, di tengah kota Surabaya. Oleh karena itu ini sangat menyusahkan dan tidak efisien bagi warga kota di daerah selatan dan daerah barat. Benowo misalnya harus naik bemo 4-5 kali sehingga terjadi pemborosan. Yang ketiga, masalah surat ijo. 1,5 juta warga kita berada di wilayah Petok Ijo yang tentu saja ini sangat menyusahkan. Saya yakin ketika saya ingin melepaskan surat itu untuk menjadi milik warga kota Surabaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutadi. Langsung kepada Pak Fandi Utomo. Apa sih sebetulnya persoalan mendasar Surabaya ini? Terima kasih. Berdasarkan hasil survei yang kita buat, itu 44% warga kota Surabaya mengalami masalah dengan ekonominya. Mulai dari persoalan pengangguran, turunnya daya beli, kemiskinan, dan persoalan kesejahteraan yang lain. Urutan yang kedua dari hasil survei kita itu 34% lebih mengalami persoalan dengan banjir, jalan rusak, saluran air yang buruk, kemacetan, air bersih, dan persoalan kebersihan. Dan yang terakhir mereka yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan administrasi, artinya pelayanan publik. Dari situ kita bisa melihat bahwa sebetulnya kita harus bisa menghadirkan pemerintahan bersih yang bisa melayani dan kemudian memastikan proses transformasi sosial dan ekonomi. Baik, cukup. Pak Fandi Utomo, terima kasih Pak Haris Fandi. Silakan langsung dengan jawabannya. Ya tentu yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana membangun rumah kita bersama Surabaya yang lebih nyaman dan sejahtera. Kita punya kemampuan APBD 4,2 triliun, tapi PDRB kita 80 triliun, itu artinya hanya 5%. 5% tidak akan berarti apa-apa untuk meningkatkan kesejahteraan, kecuali kalau kemudian kita menyerahkan kepada teman-teman swasta, APBD kita fokuskan untuk mengentaskan kemiskinan. APBD harus fokus untuk memberikan layanan yang bagus kepada rakyat secara keseluruhan. Baik, terima kasih Pak Arif Afandi. Iya, selanjutnya Ibu Risma, apa persoalan mendasar Surabaya menurut Anda? Jadi yang pertama adalah masalah sumber daya manusia, di mana kita harus mampu bersaing di era global ini untuk mendapatkan kita bisa menjadi tuan dan nyonya di kota kita sendiri. Kemudian masalah yang kedua adalah akses pelayanan, di mana akses pelayanan ini bagaimana masyarakat yang paling bawah itu bisa mengetahui seluruh program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Surabaya dan kemudian merasakannya. Yang ketiga adalah masalah ekonomi, di mana kita harus mewujudkan kita sebagai tuan dan nyonya di kota kita sendiri. Yang keempat adalah masalah infrastruktur. Memang belum selesai untuk pengendalian banjir, tapi bahwa kita masih bisa mampu melanjutkan program itu dan juga masalah sistem transportasi massal dan sistem utilitas kita. Saya kira dengan pembangunan yang keempat itu maka kita akan menjadi warga Surabaya lebih baik. Baik, terima kasih Bu Risma. Sudah ada 3 kandidat yang memberikan pertanyaan kepada keempat maksud saya. Para pesaingnya, tapi juga kawan-kawannya. Kita berikan aplaus dulu sebelum kita break. Iya. Dan masih akan ada 2 kandidat lagi yang akan memberikan pertanyaannya kepada keempat kandidat yang lainnya. Tetaplah di Metro TV. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
pemirsa tampaknya sangat meriah sekali di sini. Anda tidak bisa membayangkannya. Para pendukung kandidat, karena ini mungkin hari pertama kampanye dan yang akan berakhir pada tanggal 29 Mei nanti, maka semangatnya sudah membara atau masih tetap membara begitu. Kita berikan tepuk tangan kepada para audiens sekalian. Mungkin para kandidat juga bisa tepuk tangan kepada pendukungnya. Iya, saya akan lanjutkan segmen uji antar kandidat yang tadi belum mendapatkan kesempatan, ada Pak Sutadi dan kandidat nomor urut pertama dan kandidat nomor urut kedua. Saya mulai dari yang pertama dulu. Terima kasih. Saya ingin bicara tentang pembangunan politik. Warga kota ini sekarang khawatir kalau akan mendapatkan pimpinan dengan pilihan kucing dalam karung. Kucing dalam karung? Ya, tadi kata Vesi itu. Iya, oke. Dan bisa itu terjadi ketika ada money politik. Pertanyaan saya kepada teman-teman kandidat, bagaimana caranya agar money politik tidak terjadi dalam pilwali ini? Terima kasih. Baik, Anda bertanya mengenai komitmen kandidat lain agar money politics itu tidak terjadi. Pak Fandi Utomo silakan memberikan jawabannya 1 menit dari sekarang. Baik Pak Tati, saya kira ini komitmen kita bersama dan saya sepakat dengan upaya supaya money politik itu tidak terjadi. Dan Pak Tati, saya kira kita sama-sama pertama berkomitmen untuk tidak melakukan itu, artinya memastikan demokrasi kita ini adalah peradaban yang makin maju bukan kemunduran. Yang kedua Pak, ya kita bersama-sama dengan seluruh pendukung ini, kalau ada yang melakukan money politik yuk ditangkap rame-rame gitu. Ditangkap rame-rame. Ini adalah bentuk komitmen dari kandidat dengan nomor urut kedua. Dan saya tidak berkeberatan memberikan hadiah kepada yang melakukan menangkap money politik itu, termasuk pendukungnya Pak tadi. Kalau menangkap money politik saya tidak keberatan memberikan hadiah itu. Baik, terima kasih Pak Fandi Utomo. Langsung saja Pak Arief Afandi. Ya, saya yakin warga kota Surabaya, arek Surabaya itu sudah sangat cerdas di dalam memilih pemimpinnya. Karena itu saya yakin seyakin-yakinnya bahwa arek Surabaya tidak bisa dibeli di dalam menentukan masa depan kotanya. Karena itu jangan coba-coba melakukan money politik. Ketimbang kehilangan duit banyak tapi tidak terpilih, lebih baik gunakanlah untuk membantu orang miskin money politik. Baik, terima kasih. Masih ada waktu? Pak Arief, masih ada waktu Pak Arief? Pak Arief Afandi, masih ada waktu? Ya. Singkat saja. Beberapa survei menunjukkan bahwa kecenderungan orang Surabaya memilih karena dibayari kandidat itu kecil. Dan saya yakin begini, kalau orang memilih karena dibayar, pasti orang yang yang dipilih itu tidak akan bertanggung jawab. Tapi kalau memilih karena hati nurani, maka orang yang terpilih itu akan bertanggung jawab tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Baik, terima kasih. Ibu Risma, silakan menjawab. Money politics, yes or no? No. No. Jadi baik, silakan Ibu. Jabatan itu amanah yang harus kita akui bahwa itu memang kehendak yang Maha Kuasa. Kita tidak boleh memaksakan kehendak yang Maha Kuasa karena itu azab itu akan kembali kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyampaikan bahwa kita harus main dengan bersih. Kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa. Karena kalau tidak, kasihan masyarakatnya. Cukup Ibu Risma? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya terakhir Pak Fitra, money politics. Ya, ini tema debatnya perkotaan, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Tapi ini ada pertanyaan dari rekan Anda. Pertanyaan Pak Sutadi tadi memang patut dijawab. Jawabnya adalah politisinya harus seperti Fitra. Anti money politik. Dan yang kedua,
Saya langsung aja, gimana caranya Pak Sutadi? Langsung saja saya selesaikan sekarang. Saya serukan kepada semua warga kota Surabaya, kalau masih ada yang coba-coba money politik, ambil saja duitnya, tetap coblos nomor 5. Baik, cukup baik, terima kasih Pak Fitra. Jadi kita dapatkan komitmen, no money politics. Langsung, Pak Fandi, pertanyaan terakhir bagi keempat kandidat yang lainnya. Terima kasih, Besi. Di tengah turunnya pertumbuhan ekonomi Surabaya, turunnya daya saing secara ekonomi regional kita dan diikuti dengan tingginya angka pengangguran, turunnya daya beli, turunnya kualitas hidup, dan meningkatnya kemiskinan dan dampak sosial ikutannya. Kira-kira apa yang saudara-saudara mau lakukan supaya tren turun ini bisa kita hentikan dan kembali naik. Sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi Surabaya dan segala dampak akibatnya itu bisa kita hentikan dan kembali kita naikkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fandi. Pak Arif Afandi silakan menjawab. Ya tentu yang harus kita lakukan, seperti saya katakan tadi, bahwa kemampuan APBD kita sangat terbatas dibanding dengan PDRB yang di Surabaya. Hanya 5%. Karena itu penggunaan APBD harus fokus untuk memberikan layanan paling dasar kepada warga masyarakat di tingkat bawah. Misalnya untuk pengentasan kemiskinan, layanan dasar kesehatan, layanan dasar pendidikan, dan membangun infrastruktur yang mengangkat derajat dan martabat rakyat bawah. Kalau rakyat bawah yang miskin, yang kurang beruntung ini naik, maka punya kemampuan, punya tabungan, maka kemudian dia juga akan mendorong yang di atas juga bisa berkembang tumbuh juga. Artinya memfokuskan APBD untuk warga masyarakat yang paling bawah itu bukan berarti tidak memperhatikan yang atas, tapi justru itu akan menciptakan kenyamanan Surabaya menjadi rumah kita bersama dan kemudian kita bisa menikmatinya bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Arif Afandi. Kandidat dengan nomor urut 4, Ibu Risma silakan menjawab pertanyaan dari Pak Fandi. Terima kasih. Sebetulnya pertumbuhan ekonomi itu turun pada akhir tahun 2008 dan itu semua di seluruh dunia. Tren naik mulai tahun 2009 dan sekarang ini juga kita mengalami kenaikan. Jadi tidak betul kalau tren itu terus menurun terus. Kemudian dari data perekonomian yang ada, 97% itu adalah usaha kecil dan menengah, 3% adalah usaha besar. Dari 97% itu 96% adalah yang tidak formal. Nah, karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka kita harus mengangkat 97% itu harus kita openi. Kemudian bagaimana masyarakat merasakan itu, karena selama ini pertumbuhan dihitung dari akses-akses ekonomi kasar di mana masyarakat tidak tahu apa artinya pertumbuhan itu. Oleh karena itu kami akan mengangkat masyarakat yang di bawah dengan membuat satu kampung satu produk, di mana secara real bisa mengangkat warga. Baik, terima kasih Bu Risma, tepuk tangannya terhadap semua kandidat pada malam hari ini. Iya, dan langsung saja Pak Fitra menjawab pertanyaan kandidat nomor urut 2. Ya, Surabaya harus berani memilih untuk menjadi kota niaga. Surabaya harus berorientasi pada bagaimana memasarkan produk dan jasa. Dan itu tidak melulu yang dijual